Selain YouTube, konten ini juga tersedia dalam bentuk audio di Spotify dan beberapa platform penyedia podcast lainnya. Selamat hari Senin teman-teman. Seperti biasa, sini aku ceritain hadir di setiap Senin sampai Jumat setiap jam 8 malam untuk menemani malam kalian sebelum kalian tidur, atau kalau kalian pengen dengerin sambil tiduran juga boleh. Jadi kalau misalnya di Spotify kan bisa audio doang ya, jadi kalian bisa sambil tiduran gitu, sambil dengerin pakai TWS. Jangan pakai headset kabel, nanti kalian kalau bangun tidur nanti tergulung-gulung kabel, nggak enak gitu. Makanya pakai TWS lah, yang headset tanpa kabel ya kan, near kabel gitu. Zaman sekarang nggak usah pakai kabel-kabel untuk apa gitu. Asik, murah kok, 200 ribuan doang udah bisa gitu. Seperti yang kalian tahu, seperti yang kita tahu ya kan, hari Rabu dan Kamis, hari Rabu aku masih upload, hari Kamis aku nggak upload, dan hari Jumat aku nggak upload karena memang ada kesibukan di dunia nyata, karena lagi struggle dalam bentuk ekonomi. Iya ya, jadi hari Kamis dan Jumat aku nggak upload ya, karena memang tidak ada yang bermasalah. Enggak, aku lagi ngefilter aja siapa cerita-cerita. Kadang-kadang banyak cerita seks, jadi aku gimana ya nyeritainnya gitu. Tapi cerita-cerita masalah, ini ada yang bermasalah di Indonesia baru-baru ini. Ada Pak Yana yang jadi prank of the year, prankster of the year. Jadi kalau dulu tuh ada Audrey yang yang playing victim, jadi seorang yang dibully. Sebelumnya juga ada Ferdian Paleka kan, dan beberapa orang lainnya. Tadi aku nemu tuh ada meme-nya si Pak Yana itu, keren, lucu sih. Jadi ceritanya itu Pak Yana itu hilang di Sumedang. Jadi dia tuh ngirim voice note ke istrinya, ada orang Sumedang nih, ada orang Sumedang nebeng sama aku gitu. Dan beberapa chat selanjutnya itu dia kayak ngerintih gitu, kayak seolah-olah lagi di titik nadir dengan suara-suara alam, suara air gitu-gitulah. Terus itu dicarilah sama polisi. Udah heboh tuh di sosmed, udah heboh, kasihan bla bla bla. Dicari polisi pakai tim SAR karena di titik terakhir jejak terakhirnya itu ada motor yang dikunci stang, helm, dan pokoknya ada gitulah ya kan. Ada beberapa jejak terakhir lah gitu ya kan. Lalu dicari polisi, tim SAR, anjing pelacak, bahkan dukun-dukun juga ikut. Bahkan sampai yang sesumber bahwasanya ini disembunyikan, ya namanya kita di Indonesia kan masih kuat dengan gitu-gituan. Masih ada banyak yang berasumsi kalau dia itu disembunyiin orang bunian, disembunyiin makhluk halus gitu, disesatkan makhluk halus gitu-gitu. Pada akhirnya dia ditemuin di Cirebon. Ternyata si Pak Yana ini dia punya masalah sama pekerjaan, entah apa itu ya. Mungkin dia susah sih bilangnya. Kalau nggak rumit-rumit kali sih, dia nggak akan lari sih, nggak ngeprank sebegitunya. Mungkin dia niatnya cuma lari dari istri aja, niatnya menghilang. Terus tuh karena ada istri ya dia menginfokan bahwa si istrinya dia dalam bahaya. Tapi namanya istri kan sayang sama suami kan, dilaporkan lah ke polisi biar suaminya dicari. Ternyata nemu di Cirebon. Entah apa masalahnya, kalau sampai kayak gini yang dilakukan Pak Yana ini, kayaknya masalahnya berat ya. Mungkin dia korupsi. Mungkin dia merusak sesuatu yang sangat mahal gitu kan, atau menghilangkan omset yang sangat besar gitu. Kita nggak tahu lah. Tapi akhirnya Pak Yana ini diperiksa polisi, dan itu informasi yang diberikan, kabarnya berkelit-kelit, berubah-ubah gitu. Jadi simpang siur gitu. Bisa jadi bukan masalah kerjaan, bisa jadi dia menghamili perempuan lain. Anjing. Jahat otak aku kalau aku beropini, jahat. Jangan. Pokoknya aku pengen video ini nggak sampai viral. bahaya. Enggak, tapi aku maksud aku gini. Kalau udah
sebegitu rumitnya, segitu riuhnya di sosmed, entah kenapa gitu ya, semua yang viral-viral sebegitu riuhnya urusannya ke polisi bisa masuk penjara gitu. Ini kan si Pak Yani ini sebenarnya kan hilang aja gitu kan, hilang aja, kita belum tahu kejahatannya apa gitu, hilang terus tuh dilaporkan sama istrinya dan ketemu, kan harusnya masalahnya selesai. Kenapa harus dia disudutkan jadi tersangka gitu, dibilang membuat kegaduhan. Alah, kegaduhan apa sih, sosmed nggak ada yang dirugikan juga, yang dirugikan paling istrinya. yang jelas di depan mata paling istrinya kan. Kan Pak polisi nih nyari udah ketemu, ya udah alhamdulillah. Ini masalahmu apa, harusnya dibimbing dong. Oh kalau masalahmu kayak gini harusnya selesai kayak gini, nggak usah dipenjara lah, kasihan gitu. Dia juga mungkin lagi ada masalah yang sangat besar, terus tuh pengen cari solusi namun nggak ketemu, pengen curhat juga nggak ada teman. Iya, bantulah orang-orang kayak gini, jangan dihujat gitu, kasihan. Kalau aku sih di pihak Pak Yana sih, kalau aku pengacara. Karena orang-orang kayak gini patut dibela, karena kalian nggak tahu sampai di mana kalian nemu masalah sampai kalian nggak ketemu solusinya gitu kan. Itulah Pak Yana tuh ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Yana yang seolah-olah itu, aku di awalnya tuh menganggap Pak Yana ini kecelakaan di tebing gitu, dengar suaranya itu ya, terus tuh dia terlempar di jurang gitu kan, gitu di kepala aku dengar voice note-nya itu. Tapi ada nih, ngomong-ngomong masalah kecelakaan itu, jadi ada di Medan kejadian lagi viral nih, security di Jalan Patimura di Medan, dia ditabrak. Jadi kalian bisa lihat lah, kalian pasti udah lihat lah videonya kan. Jadi security ini seolah-olah mau mengamankan jalan supaya pengunjung dari suatu tempat itu bisa keluar dengan lempang gitu kan. Tapi menurut aku ini lebay. Maksud aku, security ini emang salah sih menurut aku. Kadang-kadang nih ya, security yang jaga-jaga pintu depan itu untuk mengamankan jalan, pokoknya yang jaga pintu lah, kadang-kadang nggak ngukur kecepatan pengendara lain gitu. Dia main asal stop aja. Kalian pasti pernah gitu. Aku kalau ini, tapi memang nggak bisa dibenarkan yang nabrak ini. Harusnya solusinya nggak ada, tapi orang lagi emosi ya. Karena aku pernah juga nabrak polisi sebenarnya. Jadi pada saat itu aku lagi kencang, tahu-tahu ada razia, tapi aku nggak nampak karena ada mobil besar di depan aku gitu. Jadi aku pas nyalip ke kanan, langsung di stop polisi. Karena aku nggak sempat ngerem, ya aku tabrak aja, gedegam. Terus dia bilang, kok tabrak aku? Iya bapak, orang aku nggak bisa ngerem gimana dong, bilang. Bapak tiba-tiba apa? Kalau bapak suruh pinggir aja kan aku minggir, gampang dong pak. Jangan langsung stop di tengah jalan gitu. Bapak harus ngukur juga lah kecepatan orang bisa ngerem atau enggak gitu. Gitulah ya kan. Tapi ya balik lagi ke security tadi ya. Kadang-kadang ya security ini gimana ya? Terlalu mengabdi kali sama bos kayaknya. Kayak, bos aku mau keluar, ayo aku keluarkan. Kalian stop semua ya, jangan ada yang lewat. Ini bos aku nih. Anjing. Nggak gitu dong. Wahai Pak security ya. Enggak, kalau kalian sebegitu mengabdinya sama bos, perhatikan juga orang jalan, karena kan bagaimanapun juga itu kan di tempat jalanan umum ya, dan siapa aja berhak gitu. Jadi kalian harus memperhatikan juga lah orang lewat gitu. Gimana aturan kecepatan, jangan langsung stop gitu. Yang kira-kira ini nggak bisa stop, ya udah biarkan lewat dulu satu persatu. Kan ini juga mobil yang mau keluar juga nggak langsung ngebut gitu, kan pelan-pelan dia juga ngukur itu. Dia pasti tahu kamu juga kerja, nggak usah terlalu mengabdi kali. Itu bocor anjing. Oke. Tapi aku nggak tahu ya kelanjutan si satpam ini gimana. Kalau menurut aku sih ya udahlah ya. Sama-sama salah. Orang juga si satpamnya duluan mukul, bam. Ku bilang berhenti mungkin gitu ya bahasanya. Kalau aku bilang berhenti nggak mau berhenti, dipukulnya ke mobil, ya ditabrak. Kalau aku juga kayak gitu punya mobil, aku tabrak, bodoh amat. Kan kau yang mukul aku, kan aku udah ngerem kalau di awal. Kalau aku udah ngerem walaupun kena dikit, kan kau juga nggak apa-apa kan? Aku ya nggak bisa ngerem karena mendadak gitu. Ngerti nggak sih? Tapi kalau ini sampai
ke ranah hukum, pasti itu kan pakai lawyer ya, pakai pengacara. Jadi ngomong-ngomong pengacara, ada nih pengacara di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi ini ada pengacara yang menanganin satu kasus, ya kan. Jadi pengacara ini menemukan klien yang lagi kabarnya dipojokkan sama pihak kepolisian. Nggak boleh pakai lawyer dan segala macam ya, nggak boleh pakai pengacara dan segala macam karena sebegitu rumitnya lah ya. Jadi mungkin pengacara ini merasa dia itu dilangkahi apa namanya ya, haknya gitu ya, nggak tahu siapa. Pokoknya dia merasa direndahkan secara jabatan, secara profesi. Dia direndahkan secara profesi. Jadi Pak Nanang Slamet ini menghamburkan uang 40 juta yang harusnya bayaran untuk dia sama kliennya ini, bayaran untuk dia 40 juta karena dia ngerasa hanya untuk membela klien aja tapi dihalang-halangi. Jadi dia datang ke kantor polisi, menghamburkan uang 40 juta. Ambil deh sama kalian. Kita tahu ya. Kita tahu nih, apapun kalau kalian ngelawan polisi nggak akan pernah menang ya. Tapi ini kan pengacara ya, jadi menurut aku semakin seru. Tapi setelah aku baca-baca lagi beritanya, terakhir kali aku baca beritanya, aku lihat komentar Kapolseknya, yaitu AKP Kusmin, cuman bilang ini kayaknya miskomunikasi aja, jadi kita bisa bicarakan baik-baik nantinya. Lah dalam hati aku, lah kicep. Enggak. Maksud aku, ya karena kan Kapolsek ya harus bijaksana lah. Tapi kita nggak tahu di belakang sana terjadi perdebatan bagaimana gitu kan. Mungkin aja kasusnya udah hilang, atau mungkin aja apa namanya kasusnya udah selesai dengan damai gitu. Kita nggak tahu lah ya. Aku nggak tahu. Video ini jangan sampai viral sih menurut aku. Kalau nggak bahaya, aku nih bahaya. Aku pengen video ini yang nonton cuman 100, 200, 1000 lah paling banyak. Udah cukup lah kayak ya. Karena aku pengen ngomong bebas, sebebas-bebasnya, isi kepala aku bisa keluar semua. Karena aku nggak pengen merendahkan siapa-siapa, tapi isi kepalaku kadang-kadang opininya ya gitu. Gimana dong? Masa kita nggak boleh beropini? Ya. Oke. Kalau kita selesai dulu dari segmen pertama, kita langsung masuk ke segmen masuk ke segmen kedua, yaitu ceritain dong. Oke, kita udah masuk ke segmen ceritain dong. Jadi ini ada seorang cewek yang nggak mau disebutin namanya ya. Aku masih bingung ngasih judul video ini apa sebenarnya. Jadi kita bacain aja curhatnya langsung ya. Bang, aku jangan sebut nama. Umur aku 19 tahun. Aku punya pacar, tapi dia suka kasar. Sering maki-maki aku, kadang di tempat umum juga. Padahal masalahnya kecil doang. Kecil gimana nih? Kecil bagimu kalau ngilangin motor, besar bagi kami dong. Kecil gimana? Ngesliding emaknya? Itu masalah kecil itu. Tapi ya kan bikin marah gitu. Oke, kita lanjut. Jangan banyakan komedi karena tidak lucu. Oke, kita lanjut dah. Bahkan aku pernah dipukuli, perut aku pernah ditendang. Oh fuck, aku nggak tahan bang. Aku tuh udah nggak cinta sebenarnya, tapi aku nggak bisa putus karena aku pertama kali senggama sama dia. Anjing, bahasanya senggama lagi. Sebenarnya aku nggak apa-apa lah kalau virgin aku udah direnggut, karena emang aku kemarin ngelakuinnya mau sama mau. Oke, ya oke. Masalahnya, tiap aku minta putus, dia ancam aku akan nyebarin sex tape kami. Oh, ada sex tape-nya, boy. Kok nggak kirim link kemarin? Sini lah biar ku riset dulu. Nggak, itu pribadi ya, privasi. Gimana ya bang, cara lepas dari pacar aku ini? Aku udah nggak tahan sebenarnya. Please bang, please. Anjir, pakai please lagi. Jadi siapa ya? Aku jadi mawar ya. Menurut aku, kalau kau udah nggak cinta, lebih baik putus saja. Tapi sebelum kau bilang sama dia, ada baiknya bilangnya melalui chat atau melalui telepon tapi rekam. Jadi gini, misalnya
misalnya chatting ya, kita putus aja ya, aku udah nggak tahan kalau kamu kayak gini terus, misalnya gitu ya. Terus tuh kan dia ngancam tuh, nulis chatting. Oke, kalau gitu aku akan sebarin sex tape kita, misalnya gitu kan. Itu bisa kamu screen capture aja. Sebelum itu tersebar, kamu lapor polisi dulu. Gitu. Lapor polisi dulu bahwasanya aku punya kayak gini. Pasti kamu lebih dilindungin sih. Dan entah apa ya, aku nggak ngerti sih atas dasar apa orang yang masih pacaran bikin sex tape. Jangan dong, buat kalian yang masih pacaran ya. Aku tahu kalian pacaran cuma mau ngewek doang, aku tahu. Tapi nggak usah bikin sex tape gitu, nggak usah bikin video bokep sendiri. Untuk apa? Untuk nonton lagi? Nggak enak kan? Mending kecuali udah nikah. Aku aja udah nikah belum pernah bikin sex tape. Udah belum ya? Nggak, belum. Karena gini ya, kalau udah nikah bisa lah bikin sex tape kan, bisa ditonton nanti ketika udah umur 50 tahun. Tonton bareng gitu, ini kita umur 26 tahun nih ya, gitu. Tuh aku lagi kencang-kencangnya mompa tuh. Wah, bayangan kamu bagus ya gitu. Anjing banget ya. Enggak, maksud aku kalau kalian pacaran nggak usah lah bikin sex tape gitu. Karena resikonya sangat besar gitu. Resikonya untuk putus itu sangat besar. Bahkan ketika udah nikah aja resikonya besar juga, karena nikah juga bisa cerai kan. Gitu sih. Tapi ya gitu solusi tadi, kalau kau mau minta putus melalui chatting aja atau voice note. Jadi kamu bisa rekam, terus tuh buktinya bisa lapor polisi dulu, baru kamu bilang sama dia bahwasanya ini chattingan udah aku lapor polisi. Kalau ini benar-benar tersebar, kamu langsung diciduk. Jadi selesai. Ini laporan akan aku hapus jika file itu udah dihapus ya. Jadi dihapus lah, depan kantor polisi dihapus, bla 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 bla, udah putus, selesai, bubar gitu sih. Bagus solusi ya. Tumben kali ini aku ngasih solusi yang benar gitu. Tapi emang wajib putus sih kalau udah sampai mukul, nendang, bahkan untuk maki-maki depan umum aja itu wajib putus lah. Karena jika laki-laki tuh maki-maki tapi nggak depan umum, menurut aku masih bisa dimaafkan karena emosi ya. Tapi kalau depan umum itu udah nggak ada etikanya lagi. Karena sebaik-baiknya memarahi orang itu jangan depan umum. Bahkan aku marahin anakku aja nggak mau depan umum. Di dalam aja, dalam rumah aja. Kamu bla 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 bla. Kalau depan umum ya bagus. Ya pulang gitu. Jadi marahin orang itu nggak boleh depan orang lain, nggak boleh tahu orang lain. Di dalam kita empat mata aja gitu. Oke lah. Kalau gitu sampai jumpa di episode ke-13 sini aku ceritain, dan bye.